Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Nandini dari 11 MIPA 4 nomor urut 8. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Ditonton sampai selesai ya. Gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Gelombang stasioner. Gelombang stasioner sendiri merupakan hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudonya selalu berubah. Nah, dalam gelombang stasioner ini nanti kita akan menggunakan istilah perut dan simpul. Perut sendiri merupakan titik amplitudo maksimum, sedangkan simpul merupakan titik amplitudo minimum. Gelombang stasioner dibagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang stasioner ujung bebas. Nah, gelombang stasioner ujung bebas ini nggak mengalami pembalikan fase. Maksudnya itu, fase gelombang datang dan pantulannya itu sama. Nah, dengan demikian, beda fasenya sama dengan 0. Lalu, perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas menghasilkan persamaan berikut. Lalu, untuk menentukan letak perut dari ujung bebas, bisa menggunakan persamaan berikut, sedangkan untuk menentukan letak simpul dari ujung bebas bisa menggunakan persamaan berikut. Yang kedua ada gelombang stasioner ujung tetap. Beda halnya dengan gelombang stasioner ujung bebas, pada ujung tetap terjadi pembalikan fase sebesar setengah pi, sehingga beda fasenya menjadi setengah pi. Secara sistematis, persamaan simpangan gelombang stasioner ini di ujung tetap ini dirumuskan sebagai berikut. Lalu untuk menentukan letak simpul dari ujung tetap bisa menggunakan persamaan berikut, sedangkan untuk menentukan letak perut dari ujung tetap bisa menggunakan persamaan berikut. Lalu lanjut dengan contoh dari gelombang stasioner. Suatu gelombang yang frekuensinya 500 Hz merambat dengan kecepatan 300 meter per sekon. Tentukan jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat. Jawab, diketahui frekuensi gelombangnya adalah 500 Hz, lalu kecepatan rambat gelombangnya adalah 300 meter per second, lalu ada beda sudut fasenya itu 60 derajat, lalu ditanya jarak antara dua titik. Pembahasannya pertama-tama kita cari panjang gelombangnya dulu ya. Nah, karena untuk cari panjang gelombang pakai rumus ini itu karena pertama-tama itu karena yang diketahui adalah cepat rambat gelombang dan frekuensinya. Jadi pakai rumus ini. Nah, terus ketemu hasilnya 3 per 5 meter. Lalu gunakan rumus beda fase seperti berikut. Beda fase sama dengan yang ditanya dibagi panjang gelombang. Lalu dikali-kalikan, ketemu hasilnya adalah 0,1 meter. Jadi jarak dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat adalah 0,1 meter. Lanjut, gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap. Maksudnya titik yang dilalui gelombang itu mengalami getaran harmonik dengan amplitudo yang tetap. Lalu rumus gelombang berjalan biasanya ditulis seperti ini, di mana Y adalah simpangan, satuannya M, A adalah amplitudo, satuannya meter juga, lalu K adalah bilangan gelombang, lalu W adalah frekuensi gelombang, T waktu, satuannya second, lalu X adalah jarak titik ke sumber. Contoh, suatu gelombang berjalan dan mempunyai persamaan Y sama dengan 0,01 sin pi dikali 4 T min X. X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Besar simpangan di titik yang berjarak 5 cm dari titik asal pada saat titik asal telah bergetar selama 2 sekon adalah. Jawab, diketahui simpangannya sama dengan 0,01 sin pi dikali 4 T min X. Lalu jarak dari titik ke sumber sama dengan 5 cm. Lalu ada waktunya di situ ada 2 sekon. Penyelesaiannya sama dengan
Y sama dengan 0,01 sin pi dikali 4T min X. Lalu T-nya itu 2 dimasukkan, sama X-nya juga dimasukkan, lalu ketemu hasilnya nanti dikali. Nah, hasilnya ketemu Y sama dengan 0. Jadi besar simpangan gelombang tersebut adalah 0, dimana itu menandakan gelombang berada pada titik simpul gelombang. Sekian, terima kasih.